Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Assalam. Saya dari kelas reguler B. Saya dari kelompok 1, sistem pendukung keputusan. Dan saya dan teman saya akan menjelaskan terkait dengan materi kuliah tentang keputusan ketidakpastian tanpa menggunakan probabilitas. Selanjutnya perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Panaldo, saya dari kelompok 1, saya berasal dari program studi industri kelas reguler B. Di sini saya dan teman saya ingin memaparkan materi kuliah tentang sistem pendukung keputusan. Oke, baiklah, kita langsung saja terkait dengan permasalahan keputusan ketidakpastian tanpa menggunakan probabilitas. Kita langsung saja masuk ke dalam studi kasus pada saat pembelian bahan baku, di mana seorang manajer perusahaan kelapa sawit ini ingin melakukan pembelian membran filter untuk penjernihan air dalam mengantisipasi terjadinya kondisi El Nino yang diprediksi akan terjadi 3 bulan lagi dan dapat mengganggu proses produksi. Oleh karena itu, uh, dia harus memutuskan berapa banyak uh, membeli membran filter ini. Dalam kondisi normal, mungkin dia sudah memperhitungkan, tapi ini dalam kondisi ketika di masa depan itu terjadi El Nino. Sehingga membran filter yang harus dibeli itu dia dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu alternatif untuk pembelian 300, 500 pieces, dan 1000 pieces. Membran filter memiliki waktu expired pemakaian, dan ketika pembelian pada saat El Nino akan mengalami kenaikan harga karena uh, jumlah permintaan yang tinggi. Oke, selanjutnya hasil yang didapat saat prediksi El Nino kondisi buruk atau kondisi buruk ini benar-benar terjadi. Jika ia membeli 300 pieces, maka dia akan merugi 35 juta. Dan jika dia membeli 500 pieces, maka dia akan merugi 15 juta. Dan jika dia membeli 1000 pieces, maka dia akan untung 10 juta. Oke, selanjutnya, apabila hasil yang didapat saat prediksi El Nino itu tidak terjadi atau kondisi baik, maka jika dia membeli 300 pieces, maka dia akan untung 45 juta. Jika membeli 500 pieces, maka dia akan untung 25 juta. Dan jika membeli 1000 pieces, maka dia akan rugi 20 juta. Nah, untuk menentukan alternatif keputusan ini, maka pada awalnya kita akan membuat uh, tabel keputusan, tabel alternatif keputusan pembelian membran filter, di mana dari alternatif yang harus dipilih oleh manajer ini, kita gunakan metode maximax, maximin, equal likelihood, realism, dan minimax grade. Pada tabel keputusan pembelian bahan, kita ketahui tadi sudah dijelaskan, ketika kita membeli 300 pieces, apabila kondisi baik, maka kita akan untung 45 juta. Dan apabila kondisi buruk, maka kita akan merugi 35 juta. Begitupun sebaliknya, apabila kita membeli 500 pieces, dia akan kondisi baik untung 25 juta, dan ketika buruk dia akan merugi 15 juta. Dan ketika dia 1000 pieces, pembelian alternatif 1000 pieces, pada kondisi baik dia akan untung 20 juta, dan pada kondisi buruk dia akan untung 10 juta. Oleh karena itu, untuk menentukan menggunakan maximax pada kriteria pertama ini, metode maximax ini kita menentukan nilai maksimum dari hasil maksimum yang didapat pada setiap alternatif. Sebagai contoh, kita menentukan keuntungan maksimum dari kondisi baik itu berapa. Lalu kita menentukan juga kondisi maksimum pada ketika terjadi buruk itu berapa. Sebagai yang sudah saya tandain di sini, bisa kita lihat bahwasanya ketika kita membeli 300 pieces, pada kondisi baik, kita akan untung 45 juta, dan pada kondisi buruk, ketika kita membeli 1000 pieces, kita akan untung 10 juta. Itu kondisi maksimum. Oleh karena itu, kita memilih pada kondisi baik dengan untung maksimum 45 juta. Dan dari tabel di atas, maka membran filter yang harus kita beli yaitu 300 pieces. Oke, selanjutnya maksimin. Kriteria maksimin ini kita memilih nilai maksimum dari hasil minimum yang didapat pada setiap alternatif.
Artinya kriteria ini didasarkan kepada worst case skenario, di mana berdasarkan hal ini kita memilih nilai maksimum dari hasil minimum yang didapat pada setiap alternatif, di mana di sini kita memilih pada kondisi terburuk, namun kita memilih bagian maksimum pada kondisi terburuk. Nah, sehingga pada setiap alternatif ini yang memiliki kondisi maksimum pada kondisi buruk terjadi El Nino adalah pada pembelian alternatif 1000 pieces, yaitu kondisi terbaik, yaitu kondisi maksimum pada kondisi yang buruk, itu dia akan untung 10 juta. Oleh karena itu pilihan ini yang kita pilih ketika kita menggunakan kriteria maksimum. Selanjutnya, pada equally likelihood atau Laplace, ini merupakan alternatif yang memilih berdasarkan rata-rata hasil paling tinggi. Rata-rata ini kita ambil dari mana? Ini rata-rata ini kita ambil dari kondisi ketika pilihan kita itu berada pada kondisi baik dan ketika kondisi kita itu berada pada kondisi buruk. Lalu kita rata-ratakan sehingga didapat bahwasanya pada kondisi pembelian 300 pieces 45 juta ditambah minus 35 juta dirata-ratakan, maka akan hasilnya 10 juta. 25 juta ditambah minus 15 juta dan kita rata-ratakan juga menjadi 10 juta, dan 20 juta ditambah 10 juta menjadi 30 juta kita rata-ratakan menjadi kondisi maksimum, sehingga kita memilih kondisi maksimum ini rata-rata pada pembelian 1000 pieces. Oke, mungkin cukup dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Pak Ronaldo. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Ihsan Assalam. Di sini saya akan meneruskan materinya tadi yang sempat dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di mana materi keempat kita melihat kriteria yang memiliki koefisien optimisme atau alfa dan pesimisme sangat berbeda. Di mana kalau koefisien optimisme dia menggunakan alfa, di mana koefisien pesimisme itu sama dengan 1 dikurang alfa. Berdasarkan data yang diperoleh, koefisien optimisme kondisi ekonomi baik adalah sebesar 0,7, sehingga koefisien pesimisme kondisi ekonomi buruk adalah 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa lihat data yang sudah kami dapatkan, di mana dalam keadaan 300 PC itu sama dengan datanya ada terbesar ada 21 juta, di mana nilai terkecil yang masih adalah 13 juta. Bisa kita lihat di tabel berikut, di mana di listnya kondisi alam yang didapatkan pada saat dalam keadaan 300 PC adalah nilainya terbesar, memiliki filter yang dibeli menjumlah 21 juta. Oke, kita lanjut. Minimal grade, kriteria yang menghindari penyesalan yang timbul karena salah pengambil keputusan, memilih nilai maksimum payoff dari setiap kondisi yang ada. Bisa kita lihat kondisi yang baik dalam keadaan 3 spesies adalah 45 juta, dalam keadaan yang paling buruk adalah dalam terjadi El Nino buruk itu adalah 10 juta. Minimal grade pembuat tabel opportunity loss dengan mengurangi payoff maksimum kejadian dengan payoff keputusan yang terkait. Bisa kita lihat di tabel. Berdasarkan nilai keputusan terkecil, maka jumlah membran filter yang harus yaitu adalah 500 PC atau 1000 PC. Karena nilai terkecilnya adalah 25 juta dalam keadaan filter 500 PC dan 1000 PC. Cukup sekian penjelasan dari saya.